Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera untuk setiap kita. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu. Firman ini adalah kebenaran, hidup dan terang bagi kami. Firman ini juga menjadi makanan bagi jiwa kami dan penyegaran bagi roh kami. Tuhan, kami ingin mempelajari firman-Mu melalui bimbingan Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa bertumbuh dalam kasih karunia dan dewasa secara rohani dalam iman. Pancarkanlah cahaya murni firman kebenaran-Mu ke dalam hati kami hari ini, dan buka mata pikiran kami untuk memahami inti kebenaran yang terkandung di dalam bagian kitab suci yang berharga saat ini. Saat kami mempelajari sabda-Mu, kiranya nama-Mu semakin ditinggikan karena hanya Engkau yang patut dipuji dan disembah, sebab Engkau yang kudus, baik, pengasih, dan penyayang. Bukalah mata kami untuk melihat kebenaran-Mu. Bukalah telinga kami untuk mendengar suara-Mu. Bukalah hati kami untuk menerima apa yang Engkau miliki bagi kami masing-masing. Dan bukalah bibir kami untuk hanya mengucapkan apa yang memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab pada hari ini diambil dari kitab Amsal 6 ayat 1 sampai 35. Berbagai-bagai nasihat. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini, hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur, dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu, seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya
muslihat yang senantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-menyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita, dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan, yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu. Janganlah terpikat oleh bulu matanya. Karena bagi seorang sundal, sepotong rotilah yang penting. Tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya. Tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina? Apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya. Malunya tidak terhapuskan. Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki. Ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Ia tidak akan mau menerima tebusan suatu pun, dan ia akan tetap bersikeras, betapa banyak pun pemberianmu. Amin. Terima kasih saudara-saudari sekalian yang telah mendengarkan firman Tuhan saat ini. Mari kita dukung terus channel ini